Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari matematika tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Yang ketiga, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Yang keempat, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Yang kelima, penjumlahan desimal dengan persen. Dan yang terakhir adalah penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Jumlahan berbagai bentuk pecahan itu dapat dilakukan dengan cara mengubah setiap pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sejenis terlebih dahulu. Semisal ada pecahan biasa ditambahkan dengan desimal, ya kita harus menyamakan jenis dari kedua pecahan yang akan kita tambahkan. Sekarang kita lanjut ke contoh. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan hasil pecahan biasa atau campuran. Contoh soal yang pertama ada pecahan 1/2 ditambah 0,15. Sebelum kita menghitungnya, kita identifikasi dulu jenis pecahan apakah yang dijumlahkan. Nah, yang pertama ini pecahan apa? Pecahan biasa. Nah, sedangkan yang kedua adalah desimal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, itu kita harus menyamakan jenis dari kedua pecahan yang kita jumlahkan. Nah, karena di sini ada dua, ada pecahan biasa dan desimal, kita pilih salah satu, mau kita jadikan pecahan yang mana. Nah, untuk sekarang kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Yang pertama, karena sudah bentuk pecahan biasa, kita langsung tulis saja 1/2. Nah, yang kedua inilah yang harus kita ubah. Nah, kalian masih ingat tidak bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Caranya, kita perhatikan dulu. Kita tulis dulu angkanya yang ada. Misalnya, 0,15 itu bila kita jadikan bilangan biasa, itu kan nolnya tidak usah diikutkan. Cukup kita tulis 15-nya saja. Lalu penyebutnya per berapa? Kita perhatikan, di belakang koma itu ada berapa angka? Kalau ada 1 angka, ya per 10. Kalau ada 2 angka, ya per 100. Ada 3 angka per 1000, ada 4 angka per 10.000, dan seterusnya. Karena hanya ada 2 angka, kita tulis per 100. Nah, beda lagi kalau semisal desimalnya itu 1,12. Sebelum angka koma itu merupakan angka 1 dan seterusnya. Kita harus mencantumkannya semua. Jadi kalau 1,12 ya kita tulis semuanya. 112 per, kita perhatikan ada 2 angka per 100. Yang dihilangkan itu hanya berlaku untuk angka 0 di depan koma, tidak perlu kita tulis. Kalau yang di depan koma itu adalah angka 1 dan seterusnya, harus kita tulis. Nah, seperti itu penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kedua bentuk pecahan ini sudah sama-sama pecahan biasa. Kita belum bisa menjumlahkannya karena apa? Karena penyebutnya masih beda. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari 2 dan 100. Nah, kemudian kita cari kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seterusnya kemudian hingga ketemu 100. Nah, kelipatan dari 100 itu 100 dan seterusnya. Nah, sudah ketemu. KPK dari 2 dan 100 itu adalah 100. Kemudian kita tulis
1/2 itu sama dengan per 100. 2 biar jadi 100 itu kali 50. Atas juga kali 50. 1 kali 50 itu ada 50. Kemudian yang bawah 15 per 100 sama dengan per 100. 100 biar jadi 100 kita kalikan 1. Atas juga dikali 1. 15 kali 1 itu 15. Nah, sudah sama, kita bawa ke atas. 50 per 100 ditambah 15 per 100 sama dengan 65 per 100. Karena 65 per 100 itu masih terlalu besar, kita perlu untuk menyederhanakannya. Caranya, kalau pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya adalah kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu 65 dengan 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5. Nah, 65 dibagi 5 itu adalah 13. 100 dibagi 5 itu adalah 20. Jadi, bentuk sederhana dari 65 per 100 adalah 13 per 20. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan hasil desimal. Nah, untuk contoh soal yang kedua adalah penjumlahan antara pecahan campuran dengan persen. Ini namanya pecahan campuran. Ini namanya persen. Nah, kita putuskan kita akan mengubahnya ke pecahan campuran atau pecahan persen. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba merubahnya ke bentuk persen. Pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 5 kali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 1 per 5 jadinya 6 per 5. Nah, ditambah persen. Persennya kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 10%. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi, kalau 10% itu berarti 10 per 100. Kita tulis angkanya, lalu kita membuat penyebutnya menjadi per 100. Seperti itu. Jika ada misalnya 15%, dia kita tulis 15, persennya ini artinya per 100. Dan contoh lain lagi. Nah, kita lanjut. Sama dengan kita cari KPK dari 5 dan 100 dulu. 5, 100. 5, 10, dan seterusnya sampai ketemu 100. 100 itu tetap. Nah, jadi KPK dari 5 dan 100 itu adalah 100. Ininya jadi per 100 ditambah per 100. 5 biar jadi 100 itu dikali berapa? Dikali 20. Bawah dikali 20, atas juga dikali 20. 6 kali 20 itu adalah berapa? 6 kali 20 adalah 120. Kemudian ini 100, tetap 100 berarti dikali 1. 10 dikali 1 itu adalah 10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 120 ditambah 10 adalah 130 per 100. Sudah ketemu, tinggal kita jadikan persen. 130 per 100 kita jadikan persen, tinggal kita tulis 130 per 100-nya kita ubah jadi persen. Nah, inilah hasilnya dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk pecahan, ya ini tadi tinggal kita jadikan sederhana. Jika persen hasilnya ini. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan hasil persen. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tadi yang pertama kita sudah menjumlahkan lalu hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Untuk yang kedua tadi kita sudah menjumlahkan lalu hasilnya dalam bentuk persen. Nah, yang ketiga ini kita akan mencoba untuk menjumlahkan namun hasilnya akan kita bentuk menjadi desimal. Nah, di sini sudah ada soal 3,21 ditambah 22%. Ini namanya desimal. Kemudian yang belakang itu namanya persen. Nah, kita akan merubahnya menjadi desimal. Ini tetap desimal ditambah yang persen ini kita ubah dulu jadi apa? Jadi pecahan biasa. Kalau jadi pecahan biasa jadinya 22 per 100.
sama dengan ini desimalnya tetap 3,21. Kemudian yang 22/100 coba kita ubah ke desimal. Bagaimana caranya? Kita ingat-ingat lagi. Tadi pengertian dari pecahan desimal yang per 100 itu adalah dengan artian ada 2 angka di belakang koma. Ya kita tulis, ini penyebutnya sudah 2 angka, kita tulis 22. Lalu yang di depan koma kira-kira angka berapa? Kalau sudah tidak ada angka lagi, yang di depan koma berarti adalah angka 0. Nah, sudah ketemu. 3,21 ditambah 0,22 kita jumlahkan dengan cara bersusun. Ditambah 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 0 itu adalah 3. Jadi 3,21 ditambah 0,22 adalah 3,43. Seperti itu. Lantas bagaimana jika persenannya itu terdiri dari 3 angka, semisal 123%. Itu kan jadinya nanti 123/100. Kita ubah jadi desimal, jadinya bagaimana? Kita tulis dulu 123/100 berarti 2 angka di belakang koma, ya tinggal kita hitung dari belakang. 1, 2, komanya berarti di sini. Jadi 123/100 itu kalau dijadikan desimal adalah 1,23 seperti itu. Kita kasih contoh satu lagi, misalnya 15%. Itu kan 15/100. Kita tulis pembilangnya itu adalah 15, sedangkan 100 itu kan harus ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Lalu depannya berapa? 0. Seperti itu. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.